Assalamualaikum teman-teman, kita akan membahas pemeriksaan fisik pada orang dewasa. Adapun tujuan pemeriksaan fisik ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai status kesehatan pasien serta memvalidasi keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada stetoskop, mikrotos, sphygmomanometer, termometer, reflex hammer, otoskop, meteran, dan penlight. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Suster Moni. Saya berjaga dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya saya di sini saya ingin memeriksa fisik Ibu ya Bu, apakah Ibu bersedia? Yang pertama diawali dengan anjurkan pasien untuk mengangkat tangan kanan dan kirinya. Tangan kirinya. Saya periksa ya Bu ya, tekanan darahnya. Dan Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa suhu tubuh Ibu ya Bu ya. Boleh diselipkan ya Bu ya. Suhu ya Bu. Suhu Ibu 37,5 ya Bu ya. Saya periksa nadinya ya Bu. Sekarang pernapasannya ya Bu. Pengukuran antropometris seperti tinggi badan dan berat badan ini bertujuan untuk menilai status gizi seseorang. Selain itu juga dapat kita mengukur indeks massa tubuh atau IMT-nya. Diawali dengan melihat bentuk kepalanya, lalu kita palpasi, kita meraba apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian mata kita diinspeksi adalah kesimetrisan antara mata kanan dan kiri, kemudian jarak antara telinga dan mata. Kemudian kita anjurkan pasien melihat ke atas untuk melihat konjungtivanya, sekalian lihat skleranya. Saya periksa bagian hidungnya ya. Yang pertama, lihat kesimetrisan hidungnya. Pada saat meraba, kita lihat apakah pasien merasakan nyeri, kita curigai pasien mengalami sinusitis. Ayo Bu ya. Lalu periksa bagian mulut dan gigi. Sambil giginya kita lihat ada karies atau tidak. Lalu kita lihat bagian telinga kanan dan kiri, lalu kita palpasi menggunakan tangan untuk meraba apakah ada nyeri pada daun telinganya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian telinga dalam dengan menggunakan otoskop. Lalu kita lakukan perabaan. Pemeriksaan ini mengetahui apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid atau kelenjar getah bening. Lalu pemeriksaan pada tangan, kita lihat apakah kedua tangannya simetris atau tidak. Kemudian kita lihat jari-jarinya lengkap atau tidak. Kemudian kita lakukan CRT. Saya periksa ini ya Bu ya. Boleh Ibu ucap 777 777. Lagi ya Bu ya. 77 77. Pada palpasi kita bisa melakukan pemeriksaan vokal premutis atau taktil premutus dengan meminta pasien mengucapkan 777 atau 99 pada bagian depan dan belakang. Lalu perkusi dilakukan pada bagian dada kanan dan kiri. Lalu kita inspeksi bagian perut pasien, kemudian lihat bagaimana warna kulitnya, apakah ada lesi atau tidak, lalu kita lakukan palpasi. Kita lakukan auskultasi bising usus. Selanjutnya pemeriksaan genitalia. Hal ini dilihat untuk mengetahui kebersihan pada daerah genitalia, kemampuan BAK dan BAB, apakah pasien mengeluh nyeri atau penggunaan alat bantu berkemih seperti kateter atau penggunaan alat kontrasepsi.
Lalu lanjut pemeriksaan kaki, kita inspeksi. Kemudian lihat jari-jarinya, lalu kukunya dibandingkan dengan sisi sebelahnya, lalu kita periksa CRT. Selanjutnya kita lakukan refleks patella.